Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah, NIM 2025032 dari Universitas Pasir Pengerayan, Prodi Manajemen kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator kemampuan dan kualitas sumber daya alam maupun manusia di suatu negara. Semakin baik dan berkualitas sumber daya suatu negara, maka relatif semakin besar pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional dibagi beberapa, yaitu 1. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya, seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia, hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP atau produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Penyusutan barang dan modal. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan yang kelima, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang pegawai negeri merupakan pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Transfer payment adalah merupakan penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai sebagian dari pendapatan nasional tahun. Dan yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Ada beberapa manfaat pendapatan nasional, diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antara sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Sistem pendapatan nasional ini digunakan untuk mengumpulkan informasi perhitungan terhadap 1. Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara. Yang kedua, nilai berbagai jenis pengeluaran atas produksi nasional. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi
yang digunakan untuk menciptakan produk nasional tersebut. Ada 3 metode pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan yang menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Penggunaan metode ini punya tujuan yang penting, yakni untuk mengetahui besarnya sumbangan semua sektor ekonomi dalam perkembangan pendapatan nasional dan sebagai salah satu cara menghindari double count atau perhitungan dua kali dengan cara hanya menghitung nilai produksi neto pada berbagai tahap proses produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Faktor-faktor produksi yang termasuk dalam proses penghitungan adalah gaji dan upah para pekerja, pendapatan usaha perorangan atau pendapatan sewa, bunga neto dan keuangan perusahaan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran yaitu pendekatan yang menghitung jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat, investasi, pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.